Ya, jadi sore ini Opung Parbelak beserta keluarga lagi malas kemana-mana, di rumah aja. Ya, apa namanya, nggak ada uang lah untuk makan di luar. Jadi kita bawangnya udah dipotong-potong tadi. Mana bawangnya, Om? Ini bawangnya bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Nggak boleh pakai cabai, anak-anak nggak bisa pakai cabai. Terus ini bakso. Ini bakso yang banyakkan tepungnya daripada dagingnya. Ada mentega untuk roti, bukan untuk nasi goreng. Ada telur, dikocok-kocok, bukan pakai tangan ya, pakai garpu ya. Gila. Kocok telurnya pakai garpu. Kasih minyak udah. Oke. Kita tunggu panas dulu. Jadi teman-teman, sekarang sudah jam 18.33. Kita baru pada bangun tidur siang. Jadi bumbu yang disiapkan ini garam pink. Garam nggak tahu entah dari mana belajar si ibu ini pakai garam pink ini. Garam Himalaya itu mahal tuh. Mahal apa lah mahal. Kaldunya. Baru kaldu. No itu. Ini kaldu jamur. Baru yang ini ada lada putih. Kok lada putih? Lada hitam lah. Aduh, ketumbar. Iya, ketumbar enggak? Cepat udah terbakar tuh. Oh, enggak lah. Pertama-tama masukin bawangnya. Dari istimewa sih. Biaya aja. Biaya bang. Karena Opung Parbelak dari dulu biasa ngekos. Jadi terbiasa di dapur juga sih. Dulu biasanya menunya itu Indomie telur, makanya kena asam lambung. Makan mie instan terus kan. Dulu zaman apa itu kok makan Indomie terus? Ya, zaman nyari uang 200.000 aja susah. Jadi tahu nggak? Ya, jadi kemarin itu waktu magang kuliah, ya aku kerjanya masih serabutan lah. JPT. Kerja PT apa serabutan kerja JPT ya? loh, Nah, TMMJ. jadi waktu itu kita butuh uang nih untuk uang ujian Magalung. 3.000 ya? Iya, 200.000 waktu itu. 200 ya? 200.000. Kita cari. Ketemu nih, ada orang, ya kan? Bukan siapa-siapa sih, ya kan? Tapi gak usah disepil sih. Orang dekat gitu loh. Tahu? Pinjam 200.000. Mintanya apa? Dia minta STNK sebagai apa namanya? Jaminan sebagai hidup. jaminan. Wah, sebagai jaminan minta STNK 200.000. Tapi ya gara-gara butuh waktu itu ya. Ya, tapi kan karena waktu itu kita nggak punya apa-apa, jadi ya Susah. memang butuh Ya, banget gitu. Kan gitu. Jadi minta STNK motor. Wah, kayak jaminan gitu kan. Padahal bukannya bilang apa. Kemarin dia minta tolong. Itulah manusia kadang-kadang. Udah kita tolong, ya kan. Tapi waktu kita butuh sama dia itu seolah-olah lupa, nggak ingat sama apa yang kita tolong dari dia. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya kita sih Nggak dendam. nggak dendam lah. Kalau Opung Parbelak itu Ya kan untung ada dia, kalau nggak lu nggak tertolong juga. bisa dikatakan. Berarti tetap juga tapi dia kan berbuat caranya baik. nggak begitu gitu loh. Kalau si gadis ya? Masih gadis, dia itu masih gadis, tapi ya kerjanya mungkin kali suka di sini tuh kayak jalanin uang gitu loh. Bungain duit. Jalanin uang. Jadi kita dari dulu tuh nggak terbiasa utang untuk hal-hal yang konsumtif gitu. Beli baju, beli kendaraan, ngutang sama orang itu nggak terbiasa lah. Gaya hidup lah. Jadi untuk gaya hidup enggak lah. Jadi memang kita biasakan sampai sekarang. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah lah ya. Dengan segala kesederhanaan kita jalani hidup. Semua itu ada hikmahnya. Jadi pernah
ini sebetulnya aku nggak mau cerita apa-apa sih, ya kan? Nah, jadi ini cerita lah, ini karena memang orangnya udah nggak ada, bukannya menjelek-jelekkan. Ada. Jadi dulu opung Parpelak itu sama adik berdua orang, aku, adik yang nomor 2 tuh perempuan, baru anak Chloe. apa dimatiin aja apanya. Yang paling kecil itu doakan tahun depan nikah, ya. Jadi dulu kita waktu sekolah itu kita di depan opung lah, ya. Ini kisah masa sedih nih. Nah, Kisah masa sedih. ya. Di depan Masa opung. tertindas. Jadi opung kita tuh rada apalah, Kejam. rada keras, rada kejam gitu kan. Jadi pernah lah kita itu masak, ya kan. Kita masak. Jadi tiap sore itu ya waktu itu mama ya orang tua itu tinggalnya nggak satu kota gitu ya, berbeda kota lah. Jadi karena saking susahnya dulu kita tinggal harus pisah kota gitu. Jadi kami bertiga itu dibesarkan sama opung kami, ya. Jadi pernah lah tuh, ya kan, mau masak nih kita nih, masak, ya kan, sore-sore kan tugas kita masak tuh. Bayangin bertiga masih anak-anak, aku masih SMP, adik-adikku masih SD. Segede lah. Masak, ya kan, Masaknya Om. masak nasi goreng, masak ikan teri, masak sayur, pokoknya masak semua. Nah begitu matang semuanya, ya kan, begitu matang semuanya, kita masak juga yang ikan kemarin gitu loh, lauk yang Manasin. kemarin dipanasin. Ikan yang kemarinnya. Ikan yang kemarin itu dipanasin, bukan ikan kemarin sih, ikan pagi ya, ikan pagi. Padahal kan oh, berarti makanya semenjak nikah lu nggak mau makan yang udah Ya, jadi tadi. tar dulu, jangan di spill lagi dulu. Oke. Jadi pagi-pagi itu kan masih ada sisa lauk diangetin, gitu. Nah, kan ini lauk yang udah mateng yang baru, yang ini lauk yang udah diangetin, kan gitu. Yang udah dipanaskan. Nah, begitu kita makan, kita kebiasaan emang opung itu makan gitu kan barengan, nih opung sama oom, ya kan, begitu kita bertiga gitu. Tahu nggak? Kita itu disuruh makan lauk yang diangetin dulu. Nggak boleh kita makan lauk yang baru. Nggak boleh. Kalau masih ada lauk yang diangetin, kita tuh Terdengar loh sama om-om. nggak apa-apa. Kamu nonton Masalah. YouTube nanti gak enak di sini. Nggak masalah. Ini kisah nyata kok. Terus dengar Dan ini- sama opung dolinya Pelik nanti. dan Lu ngejelekin emaknya. Ini apa namanya? Ini sebuah apa ya? Perjalanan hidup. Sebuah testimoni ya. Testimoni mah. Namanya testimoni, kesaksian. Jadi dari situ kan opung Parpelak ini kan sudah terbiasa untuk cari uang sendiri ya. Dari SMP itu udah cari uang sendiri. Kadang jualan koran, ya kadang ikut orang gitu ke apa namanya, bikin pelaminan, Di spanduk. bikin spanduk. Makanya Nah, kena ginjal. Kena ginjal, kena asam urat. Jadi kalau ada uang ya, contohnya misalnya mama ngirim uang gitu kan, ngirim uang nih sama kita nih. Jadi kalau udah ngirim uang begitu atau pas lagi ada uang, itu malam-malam jam-jam 10 malam Dah, banyak banget. tidur, udah pada tidur nih. Opungku tidur, wah udah tidur. Ini opung Ya, dari bapak nih ya. dari bapak nih. Jadi nah, Kecapnya. apa namanya, malam-malam nggak usah ribut lah kecapnya, bukannya dia iya. lebih pintar masak daripada awak. Jadi datang itu apa namanya, udah malam nih kan, jam 10. Jadi pergilah aku keluar mengendap-endap gitu, mengendap-endap. Ini lagi banyak duit nih ceritanya. Enggak, ya lagi ada duit di kiriman dari mama kan begitu. Mengendap-endap, pergi beli, kalau nggak nasi goreng, mie goreng, kalau nggak mie goreng, di sate. Nah, belilah tuh
3 saya, baru adik 1, satu lagi Paling bontot. yang paling kecil. Nah, diam-diam tuh masuk ke rumah opung, ya kan? Nah, jadi diam-diam bangunin pelan-pelan. Ri, namanya si Ari kan. Gini dia. Al, makan sate. Bangunin lagi adikku yang nomor 2 kan. Pak, ya apa namanya? Bangun. Apa bang? Makan sate. Jadi kita itu diam-diam makannya, jangan ketahuan opung kan. Lampu sengaja dimatikan lampu, bayangin, biar jangan ketahuan. Wah, kalau ketahuan dimarahin lah, uang dari mana kau, katanya gitu kan. Nah, sekarang opung udah nggak ada. Jadi itu aku nggak bilang bagaimana ya itulah kerasnya opung lah gitu. Ya aku menganggap itu semua sebagai latihan kehidupan gitu loh. Sampai sekarang nggak benci aku sama opung, enggak. Cuma mengingat. Nggak benci, cuma kita ingat aja ya sebagai orang tua, ya kadang-kadang kita juga harus bijaksana, harus jadi orang tua yang sayang sama anak-anaknya dan juga sama cucu-cucunya. Makanya aku tuh bisa dikatakan nggak terlalu menikmati yang punya opung gitu loh. Nah, jadi tapi aku apa namanya? Bentar ya. Aku punya keluarga, contohnya bapak udah siapin. Jadi Mak Galung tadi di tengah jalan ke toilet dia. Lanjutin ceritaku ya. Jadi aku masih punya om ya, kalau dalam bahasa Bataknya itu bapak udah baik, bapak udah aku baik ya. Ya bisa dibilang baik ya. Jadi bapak udah aku siaripin. Ya bapak udah siapa namanya itu Paber mendiang baiklah ya, karena bapak udah aku siaripin Kuspil aja namanya ya. Ya dia itu sering perhatian sama kami ya. Jadi kalau waktu butuh uang sekolah, beli buku, ya beli baju ya, keseringan dari dia sih. Kalau opung sih sebetulnya baik ya. Aku nggak dari sisi mau menjelek-jelekkan opungku, bukan di posisi di situ sekarang. Tapi aku melihat bagaimana kerasnya opung gitu mendidik kami. Jadi ya mungkin maksud dan tujuan opung itu bikin seperti itu kayak tadi itu ya biar kalian itu bisa menghadapi kerasnya hidup lah kan begitu. Ya mungkin sepertinya kayaknya sih itu sebagai latihan kehidupan sih. Ya karena di luaran sana ketika kau tamat sekolah nanti lebih pahit daripada itu kau akan alami kan begitu. Ya. Jadi sampai sekarang setelah dipikir-pikir oh ternyata maksud dan tujuan opungku itu seperti itu. Ya, makanya opungku udah meninggal dua-duanya ya. Kalau masih hidup ya aku akan ucapkan terima kasih walaupun didikannya keras ya. Karena opung doliku itu dia itu mantan tentara. Opung doliku baiknya minta ampun, baik. Tapi yang agak cerewet itu opung boruku, opung perempuan gitu ya. Ya biasalah namanya mama kan. Baik keluarga baik semuanya ya. Udah aku baik ya. Dan dari keluarga mama karena dari dulu sering berjauh-jauhan tapi baiklah. Jadi sekarang itu ada tante adiknya mama, doakan kalian sekarang itu lagi proses penyembuhan ya. Kemarin itu di operasi ususnya. Jadi waktu kecil masih ingat waktu di Jakarta dulu kita bertiga tuh kalau juara itu sering dikasih wesel pos. Jadi zaman dulu tuh tahun-tahun 90-an ya dia itu udah bisa ngirim satu orang itu 150.000, 450.000 waktu itu ngirim wesel pos. Ya baiklah, tapi sampai sekarang ya tanteku itu nggak menikah gitu ya. Ya puji Tuhan alhamdulillah dalam keadaan sehat, tapi sekarang lagi dioperasi, doakan kalian dalam pemulihan. Jadi itu dia pelajaran hari ini itu ya jangan pernah kita mengeluh dalam hidup ya. Semuanya itu kita hadapi dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Karena apa yang kita alami hari ini itu akan menjadi
pelajaran yang akan kita kenang di masa yang akan datang gitu. Oke? Itu dulu dari Pung Parbelak. Oh iya, sedikit cerita juga kenapa Pung Parbelak itu bisa super humoris. Kalau menurut keluargaku super humoris gitu. Karena gini, dulu aku pernah dapat bahan-bahan materi lucu-lucuan ya, kayak cerita-cerita lucu, panas ya. Cerita-cerita lucu itu dibawa sama bapak udaku ya, bapak udaku yang Arifin yang baik ini ya. Dari kantor dia pulang bawa cerita lucu, anekdot begitu. Nah, itulah yang kubawakan di sekolah kalau pas lagi jam kosong gitu. Jadi sampai sekarang kebawa-bawa gitu ya. Jadi ya bagi kalian yang punya kakek nenek, orang tua, hormati mereka ya, supaya kalian juga diberkati, kalian juga mendapat karma baik lah gitu. Oke? Jadi itu dulu dari Pung Parbelak. Bye bye. Itu dulu cerita kita sore ini ya, sambil masak. Udah matang tuh. Kita tinggal makan. Kayaknya sih ini salah satu menu Thailand. Menu Thailand itu menu yang enak nggak enak ditelan gitu ya.